Abang, sudah pulang. Kerjaannya gimana hari ini, Bang? Ada upah yang bisa dibawa pulang? Proyeknya berhenti. Katanya dana belum turun. Semua buruh dirumahkan. Tanpa bayaran. Innalillah. Ya sudah, Bang. Mungkin besok ada rezeki lain. Rezeki pasti Allah kasih. Rezeki? Dari mana, Sin? Utang sudah jatuh tempo. Beras tinggal segenggam. Anak kita tadi siang cuma makan air gula. Aku tahu, Bang. Tapi jangan putus asa. Aku capek jadi orang miskin. Capek tiap hari dihina. Di warung aku dicibir. Di proyek aku cuma dianggap kuli nggak berguna. Ibu, ayah, Ardi lapar. Ini dulu ya, Nak. Besok ibu belikan telur kalau ada uang. Anak sendiri cuma bisa makan nasi sama garam. Aku ini gagal, Sin. Gagal jadi suami, gagal jadi ayah. Jangan bilang begitu. Abang sudah berusaha siang malam. Mungkin Allah lagi uji kita. Ujian terus. Sampai kapan? Raka, saya sudah sabar terlalu lama. Saya minta waktu sedikit lagi, Pak. Saya pasti bayar. Waktu? Kamu bilang begitu minggu lalu. Uang saya bukan daun jatuh dari pohon. Tolong Pak, beri kami kesempatan. Anak kami masih kecil. Besok terakhir. Kalau nggak bayar, rumah ini saya sita. Saya pegang suratnya. Jangan salahkan saya kalau keluarga kalian tidur di jalan. Bang, kalau rumah ini diambil, kita mau kemana? Aku nggak akan biarin kita diinjak-injak begini terus. Abang mau apa? Apapun. Asal kita kaya. Assalamualaikum Bu Lasmi. Waalaikumsalam. Mau beli apa? Bu, saya mau minta tolong. Boleh nggak saya ngutang beras 1 kilo dulu? Besok atau lusa saya bayar. Suami saya lagi belum dapat kerjaan. Ngutang lagi, Sin. Iya Bu, cuma 1 kilo. Anak saya belum makan dari siang. Sin. Utang kamu yang kemarin aja belum lunas. Gula, minyak, mie instan, semua masih nyantol di buku saya. Nih, lihat. Sudah hampir 2 bulan. Saya tahu Bu, saya nggak lupa. Saya cuma butuh sedikit waktu. Kalau nggak mampu, jangan kebanyakan anak. Suaminya juga kerjanya nggak jelas. Saya mohon Bu Lasmi, cuma 1 kilo. Nanti kalau Raka sudah dapat upah, saya bayar semuanya. Saya ini buka warung buat cari untung, bukan buat amal terus-terusan. Kalau semua orang ngutang, saya makan apa? Saya janji nggak akan lama, Bu. Janji. Janji nggak bisa dimasak, Sin. Kamu itu tiap datang cuma bawa janji. Suruh suamimu kerja yang benar. Jangan cuma bisa mengeluh. Lelaki kok nggak bisa nafkahi keluarga? Suami saya sudah berusaha, Bu. Jangan hina dia begitu. Berusaha. Kalau benar berusaha, nggak mungkin istrinya keliling ngutang. Kasihan sih, tapi ya gimana? Hidup kok nggak ada peningkatan. Baiklah, Bu. Kalau memang tidak bisa, saya pamit. Sin, jangan tersinggung ya. Saya cuma nggak mau rugi. Saya nggak tersinggung, Bu. Saya cuma lapar. Dan anak saya juga. Suruh suamimu kerja yang benar. Laki kok nggak bisa nafkahi keluarga. Aku bukan lelaki gagal. Aku cuma belum beruntung. Raka, udah malam. Mau nambah kopi nggak? Habis ini saya tutup. Nggak usah, Pak. Saya bentar lagi pergi. Kopi pahit tak akan mengubah nasibmu. Siapa kamu? Aku hanya orang yang melihat. Kau sedang menelan hinaan. Kalau cuma mau mengejek, lebih baik pergi. Aku tidak mengejek. Aku menawarkan jalan keluar. Jalan keluar. Semua orang cuma bisa bicara. Kau ingin kaya? Siapa yang nggak mau kaya? Bukan kaya pelan-pelan,
tapi kaya cepat. Rumah besar, mobil mewah. Orang-orang yang dulu menghina akan menunduk padamu. Apa maksudmu? Ada tempat di hutan sebelah utara kampung ini. Tidak semua orang berani ke sana. Tapi bagi yang berani, pintu rezeki akan dibuka lebar. Kerja apa? Bukan kerja, perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Dengan yang bisa memberi apapun yang kau minta. Dan imbalannya? Tidak ada yang gratis di dunia ini. Kau hanya perlu menyerahkan apa yang paling kau cintai saat waktunya tiba. Aku bukan orang bodoh. Itu pesugihan. Sebutlah apapun yang kau mau, tapi pikirkan anakmu yang lapar, istrimu yang dihina di warung. Besok sore rumahmu akan disita, bukan? Kasian anakmu tidur di jalan. Kamu tahu dari mana? Aku tahu banyak hal tentang orang yang putus asa. Datanglah tengah malam ini, sendiri. Jika kau tak datang, aku anggap kau memilih tetap miskin. Hei, tunggu. Aku cuma ingin keluargaku bahagia. Apa salahnya? Sekali saja. Bang, dari tadi melamun saja. Gak apa-apa. Ada apa? Abang jangan simpan sendiri. Kita hadapi bareng-bareng. Kalau ada cara buat bikin kita kaya cepat, abang harus gimana? Cara apa? Misalnya, jalan pintas. Bang, jangan macam-macam. Harta yang gak halal gak akan bawa berkah. Aku keluar sebentar, Malam-malam begini mau kemana? cari udara. Di titik itu, Raka tidak sepenuhnya yakin. Hatinya berteriak untuk pulang. Namun bayangan anaknya yang kelaparan dan hinaan yang menampar harga dirinya membuat langkahnya tetap terpaku. Sudah sampai sejauh ini. Tinggal satu langkah lagi. Ini salah. Ini pasti salah. Tapi kalau aku mundur, besok rumahku disita. Anakku tidur di jalan. Harta itu akan mengalir tanpa henti. Kau tak perlu lagi dihina. Kau tak perlu lagi menunduk pada siapapun. Kalau aku lakukan ini, keluargaku bahagia. Sangat bahagia. Ucapkan kesediaanmu. Terima harta ini dan bersedia membayar saat waktunya tiba. Apa yang akan diambil dariku? Yang paling kau cintai. Tapi itu nanti, bukan sekarang. Maafkan aku, Sinta. Aku cuma ingin keluargaku hidup layak. Aku bersedia menerima harta dari jalan ini dan bersedia membayar saat waktunya tiba. Bang, ini apa? Ya Allah, ini uang dari mana? Rezeki. Rezeki? Ini bukan rezeki yang wajar, Bang. Kita butuh uang ini. Aku nggak tanya kita butuh atau enggak. Aku tanya ini dapat dari mana? Kenapa kamu selalu lihat buruknya saja? Waktu kita nggak punya apa-apa, kamu bilang sabar. Sekarang Allah kasih jalan, kamu malah curiga. Allah nggak kasih uang segini banyak tiba-tiba tanpa sebab. Semalam abang pergi kemana? Kenapa kamu tanya begitu? Karena dari semalam wajah abang berubah. Dan sekarang uang ini muncul begitu saja. Kamu nuduh aku macam-macam. Aku cuma takut, Bang. Takut ini bukan dari jalan yang benar. Jalan benar. Jalan benar bikin kita hampir diusir dari rumah. Jalan benar bikin anak kita makan nasi sama garam. Lebih baik miskin tapi tenang, daripada kaya tapi hati nggak tenang. Tenang. Kamu pikir aku tenang waktu kamu dihina di warung? Kamu pikir aku nggak dengar orang bilang aku lelaki gagal? Jadi ini karena harga diri abang? Iya, aku capek direndahkan. Aku capek dianggap sampah. Sekarang saatnya mereka yang lihat siapa Raka sebenarnya. Dengan uang yang kita nggak tahu asalnya? Uang ini nyata. Bisa lunasi hutang, bisa obati Ardi, bisa bikin hidup kita berubah. Kalau ini uang haram, Bang, jangan sentuh. Lebih baik kita kembalikan. Abang berubah. Kalau uang ini membawa musibah bagaimana?
Cukup Sinta, jangan ajari aku soal halal haram. Aku nggak berubah, aku cuma nggak mau miskin lagi. Kalau ada musibah, biar aku yang tanggung. Kamu tinggal nikmati hasilnya. Kita ini keluarga, Bang. Kalau jatuh, jatuhnya bareng-bareng. Aku nggak enak hati. Mulai hari ini, hidup kita berubah. Mau kamu setuju atau enggak? Masya Allah, Raka, cepat sekali rezekinya. Baru kemarin susah, sekarang sudah punya mobil. Namanya juga usaha. Kalau pintar lihat peluang, hasilnya besar. Dulu saya nggak nyangka, Raka. Hebat sekali kamu sekarang. Iya, hidup memang bisa berubah cepat. Bang, nggak usah terlalu pamer. Kenapa? Dulu mereka meremehkan kita. Sekarang biar mereka lihat. Raka, saya dengar kamu sukses sekarang. Silakan masuk, Pak. Mau kopi? Soal dulu, maaf ya kalau saya keras. Sudah lewat. Sekarang semua lunas kan? Rumah sebesar ini, tapi kenapa rasanya sepi? Kamu harusnya bangga. Ini semua buat kamu dan Ardi. Aku lebih bangga kalau hati kita tenang, Bang. Tapi sejak uang itu datang, Abang berubah. Abang sering melamun, sering bangun tengah malam. Kenapa kamu masih saja bahas itu? Kita sudah keluar dari kemiskinan. Bang, tadi malam aku dengar suara langkah di koridor. Kamu terlalu banyak pikiran. Itu cuma perasaanmu. Ardi, kenapa, Nak? Dari tadi panasnya nggak turun-turun. Sudah kubilang, panggil dokter terbaik. Sudah, Bang. Tapi dokter bilang penyakitnya aneh. Hasil labnya normal, tapi panasnya nggak turun. Waktunya mendekat. Tidak, belum. Bang, ngomong apa? Nggak apa-apa. Bang, Ardi makin parah. Ardi! Ardi! Bangun, Nak! Aku hanya mengingatkan, janji harus ditepati. Aku sudah dapat hartanya. Ambil kembali kalau mau. Jangan ganggu anakku. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Yang paling kau cintai telah kau sebut dalam hatimu malam itu. Tolong, jangan anakku. Semua pilihan adalah milikmu sendiri. Maafkan ayah. Tumbal telah tiba. Ambil semuanya. Kembalikan anakku. Jalan pintas mungkin terlihat mudah, namun setiap perjanjian dengan kegelapan selalu menyisakan kehancuran. Harta bisa dicari kembali, tapi satu nyawa yang hilang takkan pernah kembali. Karena kekayaan tanpa iman hanyalah awal dari neraka di dunia.